hidup kita ini tidak akan bisa bahagia kecuali ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah membawa senjata lengkap. Tujuan mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuntuti Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sampailah jejaknya kepada satu gua. Dan di gua itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq beristirahat, namanya Gua Sur. Ketika mereka berada di dalam gua itu, mereka dengar ada tapak-tapak kaki yang sedang bergerak menuju gua itu. Dan kalau kita pernah haji atau umroh, maka kalau berdiri di mulut gua itu dan menoleh ke bawah, langsung kelihatan orang yang ada di bawah. Ketika Abu Bakar Siddiq melihat begitu banyak kaki-kaki yang berada di mulut gua, dan ketika itu mereka bersenjata, ada rasa takut di hati Abu Bakar Siddiq yang Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 40. Bagaimana rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq melihat pasukan-pasukan kafir Quraisy yang sudah berada di mulut gua. Allah ceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarullah iz akhrajahu alladhina kafaru sanisnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah ceritakan bagaimana kondisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Jika kamu tidak menolongnya wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya dari Mekah, sedang dia dan seorang dari dua orang itu yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq berada di dalam gua. Ketika Abu Bakar Siddiq ketakutan melihat pasukan-pasukan kafir Quraisy, Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinah alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah mengingatkan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan galau, jangan stres. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kata Allah, kalimat ini membuat ada rasa tenang di hati Abu Bakar As-Siddiq. Ada rasa tenang, ada rasa sejuk. Dan ketika itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sudah merasa tenang, sudah merasa tentram, sudah merasa yakin dengan Allah bersamanya, maka kata Allah, kami turunkan tentara-tentara yang mereka tidak bisa melihatnya. Tentara-tentara Allah yang mereka tidak bisa melihatnya, yang Rasul dan Abu Bakar tidak tahu. Dalam riwayat disebutkan tentara Allah ini adalah laba-laba. Bayangin ya, laba-laba itu kalau sarangnya diginikan saja udah hancur. Dan orang-orang kafir kuat
kafir Quraisy itu bawa senjata kuat, jumlahnya banyak. Tapi jumlah yang banyak itu bisa dikalahkan dengan sarang laba-laba. Seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana sarang laba-laba lebih hebat daripada ribuan pengawal yang mengawal. Andai saja di situ, di mulut gua itu yang ngawal sahabat-sahabat, mungkin ada peperangan, meninggal sebagian. Tapi cukup Allah berikan sarang laba-laba saja, pasukan kafir Quraisy mundur semuanya. Kenapa? Karena ketika mereka melihat ada sarang laba-laba di mulut gua, mereka mengatakan, kalau Muhammad ada di sini, sarang laba-laba ini pasti sudah hancur. Nggak mungkin mereka berada di bawah. Maka Allah mengibaratkan, sesungguhnya ya, sarang laba-laba itu adalah sarang yang sangat lemah. Tidak ada sarang yang paling lemah di dunia ini kecuali sarang laba-laba. Ya. Tapi pada waktu itu sarang laba-laba itu menjadi sesuatu yang sangat kuat biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mengatakan innallaha ma'ana. Jamaah rahimakumullah, berarti dalam surah At-Taubah ayat 40 ini Allah ingin sampaikan kepada kita, tidak ada satu kesedihan pun yang engkau hadapi, tidak ada satu kegalauan pun, tidak ada sesuatu yang membuat kau stres kecuali ketika engkau tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama Allah, maka Allah cabut rasa sedih, Allah cabut rasa galau, gelisah dalam hati kita, karena Allah lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 yang saya bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang selalu mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih dan takut dalam hatinya. Dalam ayat yang lain, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Allah akan turunkan malaikat menjadi teman hidupnya. Allah akan jadikan malaikat menjadi teman sehari-harinya. Dan malaikat itu membisikkan dalam hatinya, la takhafu wala tahzanu. Hei hamba Allah, jangan takut, jangan sedih. Wa absyirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Andai saja orang ini mati, meninggal dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam surga karena dia mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kenapa dalam surah Al-Ahqaf ini Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan Rabbunallah? Ya. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kenapa tidak disebut misalnya orang yang melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan seterusnya? Tapi cukup mengatakan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah dimanapun mengatakan Rabbunallah, langsung Allah sebutkan tidak ada takut dan sedih, dan langsung Allah mengatakan kalau meninggal dunia tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi problem dalam hidup kita ini Rabbunallah ini. Di masjid Rabbunallah, apakah di kantor Rabbunallah? Di masjid Rabbunallah, apakah kalau bisnis Rabbunallah? Di masjid Rabbunallah, apakah ketika di rumah Rabbunallah? Banyak orang yang Rabbunallahnya di masjid, tapi di luar masjid bukan lagi Rabbunallah. Ya. Andai saja umat Islam ini selalu Rabbunallah, nggak ada yang namanya koruptor, nggak ada yang namanya maling, nggak ada yang namanya berbohong, berkhianat. Kenapa? Karena dimanapun dia melakukan itu ada Allah. Mungkin tidak ada orang yang lihat, tapi Allah lihat. Di tempat sunyi, dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Alam tara
annallaha ma'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau berbisik-bisik tiga orang nih bisik-bisik, kecuali Allah jadi yang keempat. Ini orang bisik-bisik 3 orang, Allah yang keempat. Tidaklah orang berbisik-bisik, berkumpul, menceritakan aib orang lain, rahasia orang lain 5, kecuali Allah jadi yang keenamnya. Tidaklah orang berbisik-bisik, ya, menceritakan sesuatu lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari jumlah itu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi tidak ada satu ruang pun di dunia ini yang Allah nggak ada di situ. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika dia di penjara, dia bilang, mau diapain pun aku nggak rugi. Mau mereka penjara, mau mereka usir, mau mereka bunuh, aku nggak pernah rugi. Aku selalu untung, aku selalu bahagia. Kenapa? Karena Allah bersamaku. Kalau mereka mempenjarakan aku, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu tandanya aku sedang ujlah, sedang menyendiri aku sama Allah di penjara. Enak, nikmat. Kenapa? Nggak ada yang ganggu. Aku berdua sama Allah aja. Jadi penjaranya orang beriman itu bahagia. Walaupun dia di penjara, dia bahagia. Kenapa? Walaupun kau penjara aku, tapi Allah nggak bisa kau hilangi dari hidupku. Ya, makanya yang di penjara stres itu orang yang nggak bersama Allah, stres deh. Tapi orang bersama Allah, mau di penjara, mau diapain, dia senang. Kenapa? Walaupun nggak ada manusia, ada Allah. Aku masih bisa ngobrol-ngobrol sama Allah. Enak gitu ngobrol sama Allah berdua. Kalau mereka mengusirku, menjauhkanku dari tempat ini, negeri ini, sampai sejauh-jauhnya, itu adalah rihlah, jalan-jalanku di bumi Allah yang lain. Jadi aku di sini diusir, berarti aku jalan ke bumi Allah yang lain. Dan itu juga bagiku kebahagiaan. Kalau mereka membunuhku dan aku mati, itu adalah syahid bagiku. Dan syahid itu jumpa sama Allah langsung. Aku rindu jumpa sama Allah. Kalau mereka bunuh, berarti mereka mempercepat aku jumpa sama Allah. Dan itu juga bahagia. Jadi orang yang bersama Allah itu hidupnya nggak pernah nggak bahagia. Mau di penjara bahagia, mau diusir bahagia, mau dibunuh juga bahagia. Repotnya kalau orang nggak bersama Allah, di penjara stres, diusir dari satu negeri tambah stres, dibunuh hukuman mati stres lagi. Makanya Said Qutb, ya, dia dihukum mati gara-gara dia menulis satu buku namanya Ma'alim fit Thariq. Jadi pada waktu penguasa pada waktu itu di masa Said Qutb adalah penguasa yang zalim. Zalimnya apa? Zalimnya semua rakyat yang pada waktu itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari agama, dan mereka diarahkan untuk menyembah penguasa. Jadi penguasa adalah segala-galanya. Persis semacam sekarang ada sebuah negara, ya, di Korea yang menjadikan pemimpinnya sebagai Tuhan. Mirip-mirip Fir'aun. Ketika itu Said Qutb menulis satu buku namanya Ma'alim fit Thariq. Isi dari buku ini mengajarkan masyarakat Mesir untuk menuhankan hanya Allah saja. Judul buku ini sebenarnya kalimat La ilaha illallah, disarikan oleh Said Qutb menjadi satu buku yang sangat luar biasa, menggerakkan hati-hati para pemuda-pemuda Mesir. Makanya orang-orang anak muda Mesir ketika baca buku ini langsung tauhidnya tumbuh. La ilaha illallah. Karena resahnya pemerintah pada waktu itu, ditangkaplah Said Qutb, kemudian dihukum gantung. Ketika mau dihukum gantung, yang Algojo yang mau menghukum gantung ini bilang, "Hei Said Qutb, sekarang ucapkanlah la ilaha illallah sebelum kami gantung." Apa kata dia? Aku meninggal dunia
Hari ini kalian hukum gantung karena aku memperjuangkan la ilaha illallah. Karena aku memperjuangkan la ilaha illallah, maka kalian gantung aku hari ini. Sedangkan kalian cari makan dari kalimat la ilaha illallah. Kalian dibayar pemerintah karena la ilaha illallah yang kalian korbankan. Sehingga kalian hukum aku karena kalian cari makan di situ. Kata orang ini, kalau begitu apakah ada permintaan? Tidak. Sesungguhnya ketika kalian gantung aku, ini adalah cara supaya aku lebih cepat jumpa sama Allah. Aku rindu sama Allah. Maka cara inilah supaya aku jumpa sama Allah. Ini adalah hari kebahagiaanku. Dia tersenyum sehingga yang Al-Bojo tadi ini dalam riwayat dia diceritakan jatuh pingsan karena keteguhan dari orang yang digantung ini, ketegaran dari orang yang digantung ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, begitu juga yang terjadi pada seorang ulama Mesir, ya, ulama wanita namanya Zainab Al-Ghazali. Ya, Zainab Al-Ghazali ini satu angkatan sama Said Qutb pada waktu itu, termasuk yang dipenjara juga. Ulama wanita terkenal di Mesir, dipenjara, dimasukkan dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara, Zainab Al-Ghazali ini tidak dikasih makan. Zainab Al-Ghazali ini tidak dikasih makan, dan ketika itu sudah disiapkan anjing-anjing lapar untuk dimasukkan ke dalam sel Zainab Al-Ghazali supaya mencabik-cabik tubuh Zainab Al-Ghazali. Luar biasa siksaan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Zainab Al-Ghazali lapar, dia menyebutkan satu kalimat, kata Zainab Al-Ghazali dalam bukunya, sudah banyak beredar, ya, ulama besar. Dia mengatakan, ketika aku lapar, aku menyebutkan satu kalimat. Satu kalimat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika dia mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, dari penjara itu tumbuh pohon, langsung ada buahnya. Ini kisah nyata, ya. Kemudian Zainab Al-Ghazali makan buah itu. Ketika anjing-anjing lapar itu sudah sekian lama nggak dikasih makan, dimasukkan ke dalam selnya. Zainab Al-Ghazali kemudian mengulangi kalimat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, anjing-anjing yang kelaparan tadi tertunduk sujud di hadapan Zainab Al-Ghazali. Sujud di hadapan Zainab Al-Ghazali. Sampai penjaga-penjaga penjaranya pada waktu itu tidak percaya apa yang terjadi. Mereka kagum kepada Zainab Al-Ghazali, kemudian mereka menjadi pengikut Zainab Al-Ghazali. Sampai kemudian Zainab Al-Ghazali dibebaskan. Orang yang jadi sipir-sipir penjara tadi kemudian rutin mendengarkan ceramah-ceramah Zainab Al-Ghazali. Ini juga terjadi pada sahabat tabi'in. Ketika sahabat tabi'in ingin berangkat berdagang dari Irak kemudian ke negeri Damaskus, pada waktu itu singgah di sebuah hutan yang sangat lebat, karena dia nggak bawa dulu, tidak ada senter, nggak ada segala macam, mengharapkan matahari. Begitu gelap gulita dia nggak bisa berjalan lagi, dia kemudian nginap di tengah hutan yang sangat lebat. Ya, karena sahabat tabi'in ini orang yang biasa beribadah, sholat tahajud, malamnya dia tahajud. Setelah 2 rakaat mau berdiri, di rakaat berikutnya tiba-tiba di depannya ada harimau yang mengaum sangat keras. Harimau ini tajam menatap wajahnya dan ingin menerkam karena laparnya luar biasa. Ketika dia mendapatkan harimau ada di depannya, dia berkata pada harimau ini, "Hei harimau, kalau engkau datang kemari ditakdirkan oleh Allah untuk memangsa aku karena kau kelaparan, mangsalah. Tapi kalau kau datang kemari untuk mengganggu ibadahku, wahai harimau, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya kau mati, karena kau sudah mengganggu ibadahku malam ini." Apa yang terjadi? Harimau tadi itu kemudian tertunduk dan pergi. Ya.
Coba kita kalau berhadapan sama harimau gimana itu? Tengah hutan ada harimau. Lari atau ngomong macam tadi? Hah? Lari ya. Tapi orang tadi yakin bahwa harimau ini didatangkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin harimau ini datang kecuali atas izin Allah. Maka dia dialog sama harimau ini. Harimau, kalau kau datang kemari memang ditakdirkan Allah makan aku, makanlah. Enggak apa-apa. Tapi kalau kau datang kemari ganggu ibadahku, aku akan doa sama Allah supaya kau mati. Harimau tadi mundur. Begitulah orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini dia dialogkan dan dia yakini bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, apapun yang datang masalah dalam hidup kita, sebenarnya semuanya dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Bahkan seorang ulama mengatakan ketika kita tidur, kita banyak masalah ini, banyak problem, kita tidur, ya, nyenyak kita tidur. Allah nggak tidur. Allah nggak tidur untuk apa? Untuk bagaimana masalah kita selesai. Allah nggak tidur untuk kemudian bagaimana masalah-masalah yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian hilang dari kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani kita kecuali kita sanggup untuk menyelesaikan. Tidak ada satupun masalah di dunia ini yang Allah berikan kepada kita kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita sanggup menyelesaikannya. Makanya jamaah, masalah yang kita selesaikan itu bukan berarti kita ini sedang menghilangkan masalah kita, bukan. Tapi masalah yang kita selesaikan itu dalam rangka kita berikhtiar untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang membuat amalan-amalan kita di dunia ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu amal soleh yang berharga ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril datang di hadapan Rasulullah SAW lalu mengatakan, ma huwal ihsan? Apa itu amal yang terbaik? Apa itu amalan yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah yang terbaik, tidak ada ibadah yang paling baik kecuali anta budullaha ka'annaka tarahu. Ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ibadah yang terbaik itu jamaah rahimakumullah, setiap kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau nggak sanggup seperti itu, nggak sanggup seolah-olah engkau melihat Allah, nggak sanggup, fa innahu yarak, yakinilah bahwa dia melihatmu. Jadi yang pertama, kita melihat Allah. Nggak bisa kita, nampaknya aku nggak sanggup, nggak nampak. Maka yang kedua, pasti bisa. Apa itu? Allah yang lihat kita. Kalau kita lihat Allah, itu nggak sembarangan. Nggak semua orang bisa memiliki ilmu syahadah. Dalam kitab Imam Al-Ghazali, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita terus ibadah, nanti Allah kasih satu hadiah dalam kita, namanya hadiah syahadah. Ya. Apa itu? Hadiah kita selalu menyaksikan Allah ada. Misalnya, kita lihat ada hewan yang lagi cari makan gitu. Langsung kita bayangkan bahwa hewan ini cari makan, Allah yang kasih makan. Itu namanya syahadah. Kita lihat jenazah ada di depan kita. Ketika kita lihat jenazah di depan kita, kita langsung ingat bahwa semua Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu syahadah. Semua yang ada di dunia ini selalu kita kaitkan sama Allah. Itu namanya hadiah dari Allah, namanya syahadah. Dari mana itu? Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian kita menyaksikan Allah di mana saja. Tapi kalau ini nggak sanggup, kata Rasulullah, kita nggak sanggup ini, maka yang kedua, fa innahu yarak. Kita harus yakin bahwa semua ibadah yang kita lakukan dilihat Allah Subhanahu wa taala.
Bu, kalau ibu ibadah dilihat mertua, kira-kira ibadahnya gimana? Mertua nyaksikan ibu lagi ibadah, lagi baca Quran disaksikan mertua, atau kita di sini lagi acara disaksikan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang terkenal di sini. Ya, kita buat acara. Biasanya acaranya lebih bagus. Ya. Bapak Ibu sekalian, penceramah subuh ini adalah Ustadz Abdul Somad. Rame nggak kira-kira masjid ini? Rame ya. Kenapa? Karena pertama kita ingin menyaksikan Ustadz Abdul Somad. Yang kedua, kita kepingin ditengok sama Ustadz Abdul Somad. Duduknya rapi. Kemudian serius. Ya. Kenapa? Karena kita ingin disaksikan, dilihat oleh orang yang kita kagumi. Maka kita akan melakukan apapun supaya orang yang mengagumi kita itu menyaksikan kita dengan bahagia. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak, datang ya. Ibu kita manggil, ayah kita manggil. Kita datang hadir. Dan kita melakukan apapun supaya ibu kita senang. Kenapa? Karena kita disaksikan, dilihat oleh ibu kita apa yang kita lakukan. Nah, andai saja semua ibadah yang kita lakukan kita merasakan disaksikan oleh Allah, maka ibadah kita semua akan bagus. Salat kita akan bagus. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu melihat ketika engkau berdiri, kata Allah. Aku menyaksikan, kata Allah, ketika kau berdiri, ketika engkau ruku, ketika engkau sujud, aku lihat. Alangkah sedihnya Allah kalau ada orang ibadah sholat kenceng-kenceng, pingin cepat selesai, padahal dia disaksikan oleh Allah. Alangkah malunya kita ketika kita berinfak, kita hitung-hitung uang di dompet kita, kita cari yang paling kecil, kita masukkan ke kotak infak. Kenapa? Karena kita anggap uang sisa inilah yang cocok dimasukkan ke kotak infak. Padahal Allah lihat ketika kita masukkan uang 2.000, uang 5.000 ke dalam kotak infak, dalam hati kita bahwa hanya uang-uang sisa yang layak masuk kotak infak. Makanya uang yang banyak masuk surga uang 2.000 dan 1.000. Karena dia yang paling banyak di kotak-kotak infak. Nggak percaya bongkar. Isinya 1.000, 2.000. Pernah nggak di masjid ini bongkar kotak infak, istrinya 100.000 semua isinya? Ada nggak? Tapi kalau di masjid ini masih banyak 100.000. Kenapa? Masih banyak orang-orang dermawan di masjid ini. Ya. Begitulah, kalau kita menyaksikan bahwa Allah lihat kita, maka kita akan memberikan infak yang terbaik. Ini yang terakhir, ya, ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mau buat maksiat karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat mengajarkan 3 kalimat kepada anak-anak mereka. Mudah-mudahan 3 kalimat ini kita ajarkan juga ke anak cucu kita. Dan 3 kalimat ini yang membuat anak-anak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama itu jauh dari maksiat. Kata mereka, wahai anakku, katakanlah Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah memperhatikanku. 3 kalimat ini selalu diucapkan oleh para sahabat, selalu diucapkan para tabi'ut tabi'in, para ulama kepada anak-anak mereka setiap hari. Yuk, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah memperhatikanku. Diulang-ulang sehingga anak-anak mereka tumbuh dengan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri dimanapun mereka, sehingga mereka tumbuh besar menjadi orang-orang yang bertauhid. Ya, saya menemukan ada beberapa sekolah yang menerapkan ini. Pagi-pagi anak-anak kumpul, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu naziri. Biasanya di sekolah-sekolah SDIT ini. Ini adalah kalimat yang diajarkan ulama, ya, para sahabat itu kepada anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka.